Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Pak Rizky dalam suasana yang insya Allah menjelang bulan Ramadan ya. Kurang dari 1 minggu lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kekuatan ya sehingga kita masih bisa menangi bulan Ramadan tersebut serta bisa menjalankan ibadah sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bab komputer dan masyarakat ya mengenai otomatisasi sistem produksi. Kalau yang sebelumnya itu mungkin kolaborasi ya masyarakat digital gitu. Kalau sekarang adalah otomatisasi sistem produksinya. Kompetensi dasar dan indikator ya prinsip otomatisasi ya atau disebut otomasi juga nggak apa-apa, itu adalah penyingkatan dari otomatisasi dan robot ya, itu meliputi software dan hardware-nya. Siswa mampu menjelaskan konsep otomasi dan apa yang dilakukan oleh robot ya. Kelihatannya agak sulit ini ya karena ada bahasa robot ini, padahal secara teori dan praktek mungkin saya sendiri pun belum pernah membuat robot gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita hanya menjelaskan teorinya saja, bukan tentang membuat robot bagaimana, tapi tentang bagaimana mungkin konsep otomasi itu bekerja atau diterapkan dalam suatu industri. Terminologi, teknik ya, itu adalah metode atau cara, bisa juga alat dan sistemnya. Otomatisasi ya, itu dia bekerja secara otomatis atau bekerja sendiri ya, baik itu mulai atau berhenti dengan sendiri gitu. Entah itu pakai timer ataupun ada softwarenya atau mungkin alat itu bisa mendeteksi kapan dia mulai, kapan dia berhenti gitu ya. Namanya otomatis itu kan berarti dia itu bisa bergerak atau bekerja sendiri gitu. Kemudian ada kontrol ya, pengawasan atau pengendalian atau pengaturan. Pengantar otomatisasi atau otomasi ya. Secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomat ya, alat atau mesin yang dapat bergerak dan bekerja sendiri. Otomatis bekerja sendiri ya secara otomat dengan sendirinya. Otomatisasi ya, perihal otomatis atau pengotomatisan pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan lain sebagainya. Otomatisasi operasi otomatis pada sebuah perlengkapan proses atau sistem dengan peralatan mekanik atau elektrik yang mengambil alih kemampuan observasi, usaha, dan keputusan manusia. Pemetaan perkembangan teknologi terhadap waktu. Jadi ini adalah kurang lebih penggambaran ya kapan sejarah dimulai otomasi alat produksi dari yang mungkin masih mekanik atau manual ya, pada zaman batu itu membuat perkakas tangan ya, kemudian membuat sesuatu ya, mereka tidak menunggu tapi sudah membuat sesuatu. Kemudian pada waktu revolusi industri yang pertama ya, mulainya ada mesin. Nah, di situ terjadi perubahan standar hidup ya. Kemudian dari situ mesin perkakas sudah mulai dibuat ya, daya presisi, secara daya presisi lebih cepat ya, lebih baik itu. Kemudian mulai ada jig atau geges ya, jig dan geges itu Whitney ya, komponen mampu tukar itu ya. Kemudian di situ ada produksi line produksi atau produksi massal ya, tahun 1920 itu lebih banyak, lebih baik, lebih murah. Nah, dari mulai jig sampai geges ini sampai ke tahun 45-an ya, itu mulai produksi massal ya. Nah, terus kemudian eh, tahun 45 ya secara sains dan teknologi ya. Kemudian dari 45 ke 80 ini mulai diciptakan komputer generasi awal gitu. Nah, di sini penjelasannya ada lagi yang lebih lengkap ya secara otomasi. Menurut Michael P. Gruber halaman 63, pengembangan peralatan mekanis ya. Nah, itu ada sejarahnya ya, mulai dari tahun 3200 sebelum Masehi
sampai ke tahun 1803 ya. Kemudian ada rancangan feedback control pertama kali 1800 melalui alat perkakas ya, pertenunan dikembangkan. Nah, temuan dan pengembangan dari interchangeable part tahun 1800 ya, terus listrik diciptakan tahun 1821 ya, moving assembly line tahun 1913, mechanized transfer line for mass production 1924. Kemudian teori matematika ya, sistem kontrol tahun 1930 sampai 1944. Kemudian diciptakan komputer awal generasi 1 Mark 1 electromechanical computer oleh Universitas Harvard tahun 1944. Kemudian teknologi otomasi itu dimulai 1945 ya. Dell Harder dan Ford Motor Company ya, Ford mobil itu ya, mobil Ford itu membuat peralatan otomasi 1946 ya, peralatan otomasi 1946. Lanjut ke sejarahnya, Electronical Digital Computer oleh Universitas Pennsylvania, NC dari MIT ya. Jadi kalau kemarin kalian ditanya, itu yang kelas 8 ya. Itu ditanya siapa yang membuat Scratch, MIT Lab. Lah ini juga sama, MIT Lab juga membuat NC ya, dari John Person dan Frank Stullen 1952. Kemudian komputer yang dihubungkan dengan mesin tahun 1960 sampai 1970 ya, jadi mesin yang terkomputerisasi gitu. Industrial robot oleh George Devil ya, tahun 1954, jadi sudah mulai dibuat industri menggunakan robot. Lalu robot komersil tahun 1960 ya, Flexible Manufacturing System FMS oleh Ingersoll Rand Company tahun 1960 ya. Programmable Logic Controller PLC dikenalkan tahun 1978. Nah, kemudian komputer portable ya, atau komputer kecil ya, PC komputer atau PC personal komputer atau komputer rumahan yang kita gunakan saat ini, awal mulanya yang membuat adalah Apple Computer tahun 1978. Penemuan dan pengembangan komponen elektronik ya, mulai diciptakannya transistor tahun 1848 ya, hard disk ya, penyimpanan komputer yang masih kita gunakan saat ini itu hard disk diciptakan tahun 1956 ya, sekarang kan sudah ganti SSD itu. Kemudian ada IC integrated circuit tahun 1960, mikroprosesor 1977 ya, RAM random access memory ya 1984 ya, jadi RAM ini ada di komputer ataupun di smartphone ya, megabyte capacity memory chip 1990, kemudian Pentium 1 ya, atau generasi awal Pentium. Kalau sekarang kan sudah Core i pakainya, tidak Pentium lagi. Pentium mikroprosesor tahun 1993. Nah, bahasa pemrograman komputer diciptakan tahun 55 yaitu bahasa pemrograman Fortran EPT untuk NC 1961, Unix Operating System 1969, VAL untuk robot 1979, Windows ya, awal mula Windows itu 1985, kemudian Java, bahasa pemrograman Java 1995. Ya, kemudian pengendali. Ya, pengendalian meliputi ya. Jadi kalau yang namanya pengendalian itu bisa meliputi apa saja ya, misalkan menghidupkan, menjalankan, ya, mematikan, menghentikan. Ya, kayak kita meremote mobil remote control itu ya, kita bisa balik mengendalikan ya, mematikan, menjalankan ya, maju, mundur, belok kanan kiri ya, mengatur gerakan, kemudian mengatur posisi atau aliran. Kemampuan mengendalikan produk aktual dengan produk yang diinginkan dan melakukan penyesuaian. Ya, jantung pengendali otomatis modern adalah elektronik. Ya, jadi apa yang dimaksud pengendali? Pengendali itu adalah kemampuan mengendalikan produk aktual dengan produk yang diinginkan dan melakukan penyesuaian. Kemudian dengan elektronik dimungkinkan dirancangnya sistem otomatis yang kompleks dan fleksibel. Ya. Sekarang mekanisasi ya, mekanisasi versus otomasi. Ya, mekanis itu masih manual, otomasi ya otomatis gitu ya. Mekanisasi susunan operasi yang akan bekerja pada suatu material tertentu. Jika semua peralatan baik dan material tidak bervariasi, maka produk akan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengendali otomatis ya, produk diinspeksi secara otomatis, informasi diproses untuk melakukan pengaturan. Konsep otomasi yaitu meniru manusia ya, mulai dari sensing merasa, meraba ya, thinking ya, merasa. Sensing itu kayak ya indera gitu ya, thinking berpikir, decision making itu menentukan, membuat keputusan. Ya, mekanisasi usaha untuk membantu manusia dari usaha fisik ya. Kalau otomasi usaha untuk membantu manusia dari usaha mental. Otomasi atau automation
Pengendalian proses terotomasi atau automated untuk mencapai akurasi, presisi ya. Presisi itu adalah ketepatan, yang lebih penting lagi produktivitas. Dalam situasi sistem manufaktur saat ini, otomasi mencoba untuk memenuhi strategi persaingan dalam bentuk QCDF ya. Q itu adalah quality, kualitas, cost adalah biaya, delivery adalah pengiriman, dan flexibility adalah fleksibilitas. Ide dasar otomasi penggunaan elektrik ya dan atau mekanik untuk menjalankan mesin atau alat tertentu disertai otak yang mengendalikan mesin atau alat tersebut ya, otaknya ya mikroprosesor tadi itu ya, agar produktivitas meningkat dan ongkos menurun. Otomasi atau automation pengendalian yang baik dimungkinkan oleh elektronik. Munculnya IC atau integrated circuit ya tahun 1960-an tadi, munculnya mikroprosesor tahun 1970-an. Penurunan ongkos IC dan mikroprosesor melahirkan revolusi industri kedua. Derajat atau tingkat otomasi. Otomasi industri tergantung dari kemampuan mengendalikan proses dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. Ya, jadi dengan adanya otomasi ini ya tetap ada bantuan manusia, tapi sedikit sekali ya. Kalau bisa malah tanpa bantuan manusia gitu. Menstabilkan proses. Untuk memungkinkan dilakukannya proses otomasi, maka produk dan proses yang stabil relatif diperlukan. Jika produk dan proses berubah-ubah, maka harus dilakukan pendesainan ulang sistem otomasi, penambahan perangkat lunak, software, ataupun hardware, pemrograman ulang terhadap sistem yang sudah ada, dan akibatnya penerapan otomasi menjadi mahal. Kualitas, reliabilitas, dan otomasi. Kualitas dan otomasi. Kualitas dan otomasi memiliki hubungan yang erat. Kualitas tentunya berkaitan dengan pengendalian kualitas. Otomasi dapat diterapkan jika proses dapat dikendalikan dengan ketat. Reliabilitas mesin. Pada suatu sistem produksi yang otomatis, mesin untuk berjalan secara otomatis tanpa supervisi dari operator ya. Reliabilitas itu adalah bisa diandalkan gitu, iso dijagake kalau dalam bahasa Jawanya gitu. Reliabilitas mesin perlu diperhatikan untuk menjaga supaya kerusakan pada satu subsistem tidak berpengaruh pada subsistem lainnya. Parameter yang digunakan ya ketersediaan, availability, dan maintainability ya, maintenance ya, atau perawatan. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan dengan menggunakan sistem otomasi, yaitu dari tenaga kerja dan dari daya beli. Kelangkaan tenaga kerja yang ahli atau terampil ya. Kemudian jumlah tenaga kerja yang tinggi. Jadi orang yang lebih pinter itu jumlahnya sedikit ya. Sementara tenaga kerja yang lainnya mungkin yang tidak ahli itu lebih banyak. Sekarang manusia melawan automated mesin ya, itu ditandingkan gitu ya, dalam hal diperbandingkan dalam hal speed, kecepatan, repeatability, mengulang proses ya, kecepatan mengulang-ulang, kemudian dari segi tenaga, akurasi, kemudian fleksibilitas, learning, belajar ya, dan juga judgement, penilaian. Nah, kalau speed seperti ini ya. Nah, di sini ya, ya seperti itu. Ya. Ini adalah perbandingan antara kekuatan ya manusia melawan mesin otomatis. Ya, ada garis yang putus-putus, ada juga garis yang nyambung. Ya, nanti kita jelaskan kenapa, apa itu yang putus, apa itu yang nyambung gitu ya. Nah, ternyata yang putus-putus adalah manusia, yang nyambung adalah mesin. Maksudnya gimana ya? Secara kecepatan mesin lebih ini ya, lebih unggul daripada human di bawahnya kecepatannya. Dari segi repeatability ya, mesin mengungguli manusia. Dari segi akurasi, mesin ya juga mengungguli manusia. Tetapi dari segi fleksibilitas ya, manusia mengungguli mesin. Nah, dari segi learning ya, manusia lebih bisa belajar daripada yang mesin gitu. Dari segi penilaian manusia juga lebih baik penilaiannya daripada yang mesin. Jadi manusia tetap memiliki keunggulan di fleksibilitas, judgment, dan learning. Tetapi dengan mesin ya itu lebih akurat, lebih powerful, lebih cepat, dan repeatability-nya lebih baik. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, man and machine menurut Median 1976. Kebaikan manusia ya.
itu memang speednya lambat, power kerja terbatas, dapat berubah-ubah gitu ya. Keseragaman tidak dapat diandalkan hanya untuk pekerjaan rutin. Ya, memori atau ingatan untuk segala macam ya, untuk menentukan dasar-dasar pikiran, strategi dan hanya jangka pendek. Berpikir baik secara induksi ya. Kekurangan manusia, proses kalkulasi lambat atau salah, tapi mampu mengkoreksi. Sedangkan untuk mesin kebaikannya itu cepat ya. Power bisa diatur besarnya, bisa atau tetap gitu kan. Keseragaman dapat diandalkan, ditambah cocok untuk pekerjaan rutin ya. Memori atau ingatan baik untuk menyimpan, ditambah memproduksi sesuatu yang sudah ditentukan, plus menambah memproduksi sesuatu yang sudah ditentukan, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang ya. Berpikir secara deduktif ya, kekurangan mesin, proses kalkulasi cepat dan tepat ya, tidak mampu tapi tidak mampu mengkoreksi. Nah, keuntungan dan kelemahan otomasi dalam industri ya. Keuntungan otomasi, pengurangan waktu produksi ya. Jadi kalau dengan mesin itu ya lebih cepat sehingga waktunya lebih singkat gitu kan. Peningkatan akurasi dan pengulangan ya. Kemudian mengurangi tingkat kesalahan. Kalau dengan manusia kan mungkin kadang-kadang keliru atau salah gitu. Ya, mengurangi biaya karyawan, jadi tidak perlu membayar karyawan dalam jumlah besar gitu kan. Kalau banyak yang kerja di situ. Kemudian peningkatan keamanan, mungkin mengurangi resiko kecelakaan kerja ya. Kemudian meningkatkan jumlah produksi. Dengan adanya mesin karena cepat kerjanya itu maka produksinya semakin besar gitu ya. Nah, sekarang kerugiannya ya, kurang fleksibel gitu. Ya kalau manusia kan bisa luas gitu, kalau mesin kan tidak fleksibel. Lebih banyak polusi ya dengan adanya suara yang keras, kemudian asap yang ditimbulkan ya, kemudian bahan bakar yang diperlukan ya, itu mungkin lebih banyak polusi. Investasi awal yang besar memang untuk membeli mesin otomatis itu kan biayanya mahal gitu ya, tapi awalnya aja. Nah, nanti selebihnya selanjutnya lebih murah karena tidak perlu menggaji bulanan seperti manusia, ya tidak perlu ngasih tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian mengakibatkan peningkatan pengangguran, itu otomatis ya, kalau semuanya diganti mesin otomatis kan tidak perlu campur tangan manusia dalam jumlah yang besar gitu. Makanya dikurangi saja ya karyawannya gitu, di PHK atau diberi pesangon lah, sehingga meningkatkan pengangguran lah. Terus adanya biaya tidak terduga ya, misalkan untuk maintenance mesin otomatisnya itu, untuk upgrade tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Setelah ini akan ada tugas ya dari apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Semoga dari penyampaian ini bisa membantu kalian dalam menjawab tugasnya serta bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.